Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas lagi mengenai on-chain analysis. Dan sebenarnya pada hari ini ada satu data yang cukup menarik. Lagi-lagi over leverage. Ya, itu seperti biasa lah ya. Dalam cryptocurrency market, kalau nggak over leverage, kesannya bukan cryptocurrency market. Jadi pada hari ini seperti biasa, kita akan bahas beberapa mengenai, ya seperti biasa, retailers, bandar, dan miners, plus juga over leverage dari para futures trader. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan lanjut ngobrolin mengenai on-chain analysis. Ya, setelah drop yang cukup signifikan. Terakhir kita bahas mengenai on-chain analysis, ingat gue masih lebih mendekati ke 40.000 ya, atau mungkin ya 3938. Sekarang kita bisa lihat Bitcoin sudah di 34.600-an. Nah, pada hari ini kita akan coba ngintip apa saja yang dilakukan oleh para miners, para retailers, dan para bandar. Ya. Nah, buat kalian yang mungkin masih belum paham atau belum familiar dengan on-chain analysis, ini adalah sebuah analisa khas atau spesifik untuk kripto. Di mana kita tahu rata-rata cryptocurrency itu menggunakan blockchain atau DEX lah ya. Teknologi bisa dibilang cukup mirip. Intinya mereka adalah public ledger yang bisa dilihat oleh semua orang ya. Nah, tetapi seperti yang kita tahu, public ledger itu data mentahnya luar biasa banyak. Ya, lu bisa cek transaksi itu bisa ya tergantung blockchain ya. Untuk BTC ya sedetik kayaknya kalau nggak salah bisa di bawah 10 ya. Untuk Solana bisa ribuan, bahkan sampai ratusan ribu dan lain-lain. Nah, semua data itu tentunya bisa kita olah. Tapi kita sebagai manusia normal ya, yang otaknya normal tentunya ya, bukan yang otaknya luar biasa cerdas, itu pasti akan sulit untuk visualisasi datanya. Nah, maka dari itu banyak seperti apa ya, mungkin disebutnya UI lah ya, CryptoQuant, lalu Glassnode, dan banyak lagi yang lain, itu bisa menunjukkan secara lebih visual. Jadi kita manusia normal bisa melihat datanya seperti apa ya. Nah, tapi ada satu hal dulu yang harus kalian tahu. On-chain analysis ini bukanlah data dewa yang pasti terjadi. Jadi kalau kalian mencari on-chain ini untuk pengganti TA, it doesn't work. Ya, tujuan dari on-chain ini adalah membantu melihat full picture. Gitu kesannya. Ya, secara TA kita bisa lihat harga. Nah, secara on-chain analysis kita bisa melihat pergerakan dari cryptocurrency. Ya, bisa macam-macam, BTC, ETH, dan lain-lain. Tapi fokus kita lebih ke BTC karena lagi-lagi BTC yang lebih mengatur markets. Ya. Seperti biasa, kita akan mulai dulu awal dengan Bitcoin Exchange Net Flow. Sekali lagi, gue lebih suka pakai Net Flow karena ini rumusnya adalah inflow dikurangi outflow. Ya, seringkali ada orang yang hanya fokus ke outflow saja atau inflow saja. Menurut gue, that's not the whole picture. Ya, kalau kita lihat net flow, kita bisa lihat lebih banyak mana ya inflow atau outflow pada hari tersebut. Nah, jadi untuk visualisasi datanya seperti ini ya. Kalau kita di sini ada, gue sebutnya candle aja ya, candle merah dan candle hijau. Artinya apa? Kalau candle hijau ini menunjukkan net flow-nya adalah net flow-nya adalah plus alias inflow. Jadi contohnya pada tanggal 5 Mei lebih banyak inflow dibandingkan outflow. Apa itu inflow? Inflow adalah pengiriman BTC dari wallet ke exchanger. Artinya apa? Kita baca sendiri di sini ya. Artinya ya, for spot exchange, high value indicates increased selling pressure. Justru lucunya jadi di sini ya, kalau candle-nya warna hijau, kemungkinan besar ada selling pressure. Nah, kalau kita di sini contohnya ya, pada tanggal 4 dan 5, kita bisa lihat inflow-nya banyak dan ternyata berkorelasi dengan turunnya harga. Gitu ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan, nggak berarti, oh lihat nih, udah banyakan inflow, pasti harganya akan drop. Nggak ada yang pasti. Ya, pada faktanya beberapa kali ya, di sini ya, banyak inflow, ternyata harga naik. Ya. Jadi baik lagi, tujuan dari on-chain analysis ini adalah bukan menjadi data dewa. Kita ceritanya kayak seperti berkenalan dengan whales. No, bukan seperti itu. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ya, dalam beberapa hari terakhir, terutama pada tanggal 4 dan 5, banyak inflow. Ya. Dan seperti yang gue bilang tadi di awal, berkorelasi dengan turunnya harga BTC. Tanggal 4 kita bisa lihat harganya masih di 39.000. Ya. Dan kita bisa lihat inflow yang lumayan besar ya. Ini kurang lebih berapa? 6.234 Bitcoin ya. Nah, kita bisa lihat apa yang terjadi, harga turun. Lalu besoknya tanggal 5 Mei inflow lagi sebesar 5.200 something. Akhirnya apa? Drop lagi sampai ke tanggal 7 yaitu sekitar 35 ribuan ya. Jadi ujungnya apa kita bisa lihat? Ternyata para retailers, para bandar
lebih banyak membuang BTC mereka atau possible selling pressure ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah para miners setuju atau tidak? Yes, atau alias apakah para miners juga sama-sama membuang BTC mereka atau tidak ya. Kalau kita lihat datanya di sini ya, lagi-lagi ini sama-sama net flow, tetapi bedanya ini miners ya. Datanya kalau di sini kita ambil dari exchanges ya, bisa ada Buybox, Big One, Binance, Bitfinex dan lain-lain. Kalau di sini datanya diambil dari pool mining ya. Ada Npool, ada Binance Pool, Bitfury dan lain-lain. Nah, seperti biasa ya, ini kita pakai semua data lengkap lah, semua all exchanges dan semua all miners ya untuk melihat data keseluruhan. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat ternyata ya untuk tanggal 4 dan tanggal 5 ya, 4 dan 5 nih ya. 4 dan 5 sama-sama miners lebih banyak inflow. Alias ya ternyata para miners juga banyak yang membuang BTC mereka ke exchanger. Ya, jadi ada korelasi nih ya, mereka sama-sama sepakat pada tanggal 4 dan 5 lebih banyak mereka inflow ke exchanger. Harganya makanya turunnya cukup lumayan ya. Nah, tetapi pada tanggal 6 ya kita bisa lihat tanggal 6 juga sama ya, mereka malah banyak akumulasi ya. Tanggal 6 sama-sama akumulasi, lebih banyak outflow. Tapi yang unik adalah harga tetap masih cenderung turun ya. Dan pada tanggal 7 Mei baru ada sedikit perbedaan. Tanggal 7 Mei para miners lebih banyak outflow, sementara untuk para retailers dan bandar lebih banyak inflow, walaupun jujurnya tipis ya. Inflow-nya hanya 125 dan outflow-nya untuk para miners di 24 saja ya. Jadi bisa dibilang ya tipis-tipis seperti ini oke lah, dianggapnya masih plus-plus. Jadi untuk sekarang ya, mungkin yang menyebabkan kenapa harga BTC belum lanjut lagi turun adalah karena para miners dan para bandar dan retailer sama-sama akumulasi atau sama-sama banyak outflow pada tanggal 6 Mei ya. Jadi cukup menarik nih. Data besok apakah lebih banyak inflow dua-duanya? Apakah mereka akan sama-sama akur dan lebih banyak inflow atau sama-sama malah mereka akumulasi lagi dan outflow ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan bisa juga nanti yang salah satu yang penting juga adalah mengenai leverage yang nanti kita akan bahas di belakang. Oke, dan mumpung kita tadi baru saja membahas mengenai miners ya, sekarang kita akan bahas juga mengenai Miners Position Index atau MPI. Nah, sebelum kita lanjut, sorry kalau suaranya mungkin gak maksimum ya, karena memang sekarang lagi hujan deras di sini ya. So, bear with me ya. Jadi apa itu MPI? MPI ini adalah sebuah rasio dari total miner outflow ke 1 year moving average dari total miner outflow juga. Ya, intinya apa? Higher value, ya, apalagi kalau dia nembus titik-titik merah ini, menunjukkan bahwa para miners lebih banyak membuang koin mereka daripada biasanya. Dan ini mengindikasikan possible selling. Atau intinya apa? Kalau kita mau super simpelnya, apabila garis biru ini menembus titik-titik merah ini menunjukkan bahwa kemungkinan harga akan drop. Karena para miners lebih banyak membuang BTC daripada biasanya. Ya. Kalau kita lihat di sini beberapa kali dia berhasil menunjukkan top ya pada tanggal 27 Maret ya, di mana dia keluar dan dia close di atas dari titik-titik merah, harga turun. Di sini juga sama ya, terjadi penurunan lagi. Di sini penurunan lagi ya. Nah, kalau kita lihat secara data ternyata menunjukkan bahwa dari basically sejak kapan ya? Sejak tanggal 4 April MPI-nya tidak pernah tembus garis merah ya. Jadi walaupun terjadi penjualan di markets oleh para miners dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, ini menunjukkan bahwa para miners tidak terlalu banyak membuang BTC mereka. Kita harus tahu ya, pada faktanya miners ini memiliki overhead cost ya. Nah, overhead cost ini harus dibayar tiap bulannya. Berbeda dengan para retailers kita ya dan para bandar atau para whales ya, di mana mereka basically ya bisa dibilang tidak ada overhead cost. Ya mungkin adalah kantor mereka dan lain-lain. Tapi para miners mereka harus ada terus steady cash flow supaya mereka bisa terus beroperasi ya. Maka dari itu MPI ini cukup penting untuk memperlihatkan apakah mereka lebih banyak membuang daripada biasanya atau tidak ya. Dan ternyata datanya menunjukkan sejak tanggal 4 April para miners ini cenderung nggak terlalu banyak membuang dibandingkan tahun lalu. Ya, bahkan sampai data-data sekarang ya, tanggal 7, tanggal 6, tanggal 5 dan seterusnya. Jadi walaupun pada datanya di sini menunjukkan para miners membuang BTC mereka atau possible selling ya, ternyata MPI-nya masih di bawah dari garis merah. Ya, itu tentunya berita yang not that bad
ya, karena baik lagi sekarang market cenderung bearish terus ya. So intinya untuk sekarang MPI-nya masih menunjukkan dia aman ya. Ya maksudnya nggak berarti dia pasti harganya nggak akan lanjut turun, bukan seperti itu ya. Tapi intinya para miners lebih cenderung sedikit membuang BTC mereka dibandingkan dengan moving average setahun sebelumnya. Oke, dan data selanjutnya kita akan masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data all exchanges. Buat kalian yang tertarik untuk ngoprek-ngoprek sendiri, boleh buka akun di sini karena it's free ya. Lalu kalian bisa ubah datanya ke mungkin satu spesifik exchanger. Ya, tapi kalau gue pribadi, karena gue pengen tahu data keseluruhan, maka gue akan ambil data all exchanges. Ya, buat kalian yang belum tahu apa itu Estimated Leverage Ratio, lagi-lagi ini adalah sebuah rasio, ya sesuai dengan namanya. Rasio antara apa? Open interest dibagi dengan coin reserve. Nah, ini menunjukkan berapa banyak leverage yang dipakai oleh user, ya mungkin lo juga lagi nonton di sini ya, on average. Nah, cara bacanya gimana? Increasing values ya atau meningkatnya si ISL ini atau ILR ini ya, ini menunjukkan bahwa para investor sedang mengambil resiko lebih dengan leverage ya dalam derivative trade otomatis ya. Nah, kalau kita lihat di sini dalam beberapa ya minggu ya, mungkin bulan ya. Sejak tanggal 6 Maret ini, estimated leverage ratio ini terus meningkat ya dan cukup tinggi. Nah, yang gue tunggu sebenarnya adalah drop seperti kayak gini nih ya. Jadi kita bisa lihat peningkatan dan drop si estimated leverage ratio-nya ini. Nah, biasanya saat drop ini terjadi antara dua hal. Bisa short squeeze atau long squeeze. Nah, buat kalian yang belum paham apa itu short squeeze dan long squeeze, gue akan coba jelaskan di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya, sering kali terjadi apa? Ada leverage tinggi lalu boom, harga turun bersamaan dengan si estimated leverage ratio atau garis biru ini ya. Artinya apa? Kalau terjadi seperti ini, yang kena likuidasi adalah long ya, posisi long. Nah, maka kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena gini, misalkan ada orang ambil posisi long di daerah sini, ya mereka berharap market akan kembali naik. Ternyata market mulai turun. Apa yang terjadi? Posisi longnya kena likuidasi. Nah, permasalahannya saat posisi long mereka terlikuidasi, apa yang terjadi? Ya, ditutup posisi dia. Artinya buying pressure-nya menurun. Saat buying pressure menurun, apa yang terjadi? Harga turun lagi. Jadi satu likuidasi akan membakar likuidasi lagi selanjutnya, dan sampai akhirnya leverage-nya turun. Ya. Nah, jadi apabila garis biru ini turun bersama dengan harga ya dan menukik tajam seperti ini, artinya yang kena adalah posisi long. Yang kena likuidasi adalah posisi long. Maka dari itu disebut sebagai long squeeze. Nah, vice versa ya, apabila ya seperti di sini ya, harga meningkat dengan tajam dan estimated leverage ratio turun dengan tajam juga, artinya gantian. Yang kena squeeze adalah posisi short. Ya, sama seperti long juga, ada orang yang berharap misalkan harga BTC turun di sini. Mereka pasang posisi short. Ternyata harga terus meningkat. Apa yang terjadi? Mereka kena likuidasi sehingga harga meningkat dengan tajam karena posisi mereka tertutup, ya, dan estimated leverage ratio turun. Ya. Nah, sekarang jujurnya ini lumayan bikin deg-degan ya. Yang kena selanjutnya siapa? Ya, apakah posisi long yang kena atau short? Nah, apabila yang kena posisi long, wah, ini menurut gue bisa menjadi salah satu katalis untuk membuat BTC sampai ke daerah 30.000 ya, atau bahkan drop di bawah situ. Ya, jadi ini jujurnya cukup penting dan gue cukup penasaran nih, kapan akan drop sebesar ini ya, sebesar ini terjadi lagi. Karena sudah cukup lama ya, sejak tanggal 6 Maret tidak ada drop yang signifikan. Ya, kita cek di sini ya. Tidak ada drop yang ekstrim ya, hanya sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau sampai drop seperti di sini ya, kita lihat nih, besar dropnya ya. Boom. Belum terjadi lagi, sudah cukup lama. Terakhir terjadi 2021 ya. Nah, jadi ya harapan gua sih ya mendingan sekalian aja ya, kalau mau kena long squeeze kalian kena long squeeze sampai 30.000, udah gitu kita coba mulai lagi gitu, jadi kapitulasi ya dan mulai recover. Karena baik lagi dalam posisi yang over leverage seperti ini, markets akan cenderung jadi apa ya, volatile ya. Kalau kalian lihat nih, setelah drop parah di sini nih, seperti drop parah di sini, markets malah cenderung stabil dan pelan-pelan recover. Kita lihat datanya nih ya, drop parah, dia pelan-pelan recover dan naik lagi. Tapi apabila dalam posisi over leverage tinggi seperti di sini, yang terjadi apa? Saat drop ini akan membuat market lebih volatile lagi dan volatile lagi. Ya, maka dari itu leverage ini adalah seperti pisau bermata dua.
di waktu bersamaan membantu harga cryptocurrency bisa naik dengan luar biasa besar, tetapi di waktu bersamaan pun ini membuat harga cryptocurrency bisa drop dengan luar biasa juga. Ya, jadi ya ini selalu menjadi plus minus ya. Dan menurut gua at some point ini akan diregulasi. Ya, jadi kalau buat orang yang merasa bahwa tapi kan Bang, market lain juga ada futuresnya. Benar, tapi regulasi mereka jauh lebih ketat dan urusan leverage-nya itu jauh lebih kecil. Ya, untuk BTC lu lihat sendiri. Di Binance, di Huobi, dan di berbagai macam exchanger yang kelas dunia pun, mereka memberikan leverage yang luar biasa besar. Ada yang 100x, 120x, dan seterusnya. Sementara kalau lu coba bermain futures di dalam market yang ini ya, market benar ya, market yang teregulasi dengan baik, di CME aja contohnya, lu nggak akan bisa dapat leverage lebih dari 20x. Ya maka dari itu, walaupun mereka punya futures market, mereka cenderung lebih stabil. Sementara crypto, it's like wild west. Ya, people get liquidated all the time dan people get degen sebenarnya. Ya, tapi di waktu bersamaan ada untungnya juga bagi pemain long term. Mereka bisa mendapatkan harga-harga yang lebih apa ya, yang lebih bervariasi gitu kesannya. Ya, so selalu menjadi plus minus. Ya, dan buat kalian yang nggak siap dengan apa namanya volatilitasnya, ya jangan bermain di kripto. Nah pada faktanya, menurut gue ini nggak akan hilang dalam waktu dekat ya si leverage ini. Ya, karena baik lagi regulasinya cukup sulit. Untuk regulasi misalnya futures market, untuk saham, dan lain-lain gitu kayak indeks di Amerika Serikat, bisa mudah. Kenapa? Ya mereka tinggal regulasi di negara mereka sendiri. Tapi kalau untuk kripto, ya ini lu bisa trade di mana saja, di berbagai macam exchanger di dunia. Gitu. Jadi, ya cukup sulit. Ya, maka dari itu kenapa kalau gue pribadi, gue lebih ke long term investor, position trader, dan lebih ke spot. Futures ada posisi, tapi cenderung lebih sedikit. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk estimated leverage ratio. Jadi kita lagi nunggu nih, kapan akan ada drop epic seperti di sini, dan di sini. Ya. Oke, dan seperti biasa kita akan tutup dengan MVRV ratio. Ya, lagi-lagi kita tutup dengan rasio ini. Ya, ini adalah rasio dari coin market cap ya dengan realized cap. Ini mengindikasikan apakah harga sedang overvalued atau tidak. Ya, aduh bang, bahasa simpelnya apa? Lu bisa pakai ini seperti RSI. Ya, apabila dia di atas dari 3,7, ini anggap seperti dia di atas 70 untuk RSI. Artinya apa? Overbought. Ya, sementara kalau dia di bawah sini, di bawah 1 ya, tepatnya secara angkanya, itu dia oversold. Akurat nggak bang? Selama ini cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini ya, pada faktanya pada tanggal ya sekitar awal Maret 2020 ya, bagi kalian yang sudah di cryptocurrency sejak 2020 tahu bahwa itu adalah drop COVID ya, atau disebutnya COVID crash. Nah, kita bisa lihat ternyata MVRV menunjukkan bahwa dia sedang oversold di sini. Bagi kalian yang melihat data ini dan beli, ya kalian pasti ketawa-ketawa sendiri. Walaupun sudah drop separah ini, kalian pasti masih ketawa-ketawa ya. Karena ya ini bisa dibilang akumulasi of a lifetime jujurnya ya. Nah, intinya apa? Ini cukup bagus untuk melihat oversold. Nah, overbought-nya bagus nggak bang? Kita lihat sendiri ya. Jangan percaya gua, percaya data. Pada tanggal 7 Januari, ya kita bisa lihat di sini dia menunjukkan overbought. Dan apa yang kita lihat di harga? Harga turun setelah itu ya. Kita lihat lagi di sini ya, pada tanggal berapa ini? Ini nggak kena ya, nyaris. Nah, sini nih ya. Ini tanggal 17 Februarian ya, 17-19 lah ya. Kita bisa lihat apa yang terjadi, local top turun lagi. Di sini turun lagi dan seterusnya. Ya, jadi bisa dibilang dia cukup baik membaca overbought dan oversold. Ya, bagi kalian yang ngejual di sini dan akumulasi lagi di bawah, ya profitable. Dan buat kalian yang akumulasi di sini, ya profitable juga. Ya. Nah, keuntungannya apa pakai ini? Lebih simpel jujurnya ya, dan ini lebih ke lu nggak perlu benar-benar charting tiap hari. Tapi ya otomatis plus minus ya. Dengan cara seperti ini lu mungkin take profits-nya akan jauh lebih jarang dibandingkan dengan cara take profits gua yang pernah gua bahas di YouTube channel gua. Ya, jadi ya tergantung kalau masing-masing ya. Tapi for now ya kita bisa lihat datanya lagi-lagi masih di tengah ya. Tetapi kalau kita lihat indikasinya mulai turun ya. Ini mulai menunjuk ke daerah oversold ya, atau bukan menunjuk, lebih menuju ya, menuju ke daerah oversold. Nah, jadi kalau kita lihat mulai jelas nih areanya kemana ya. Semoga saja sekalian bisa cepat oversold, overbought ya. Jadi tentunya nanti kita akan update terus dalam uncin-uncin selanjutnya ya. Apabila sudah oversold ya siap-siap. Kalian mungkin bisa akumulasi dengan lebih kencang untuk BTC.
Oke, jadi pada intinya ya kita sedang menunggu nih ya, menunggu apakah ya sebenarnya bisa dua kemungkinannya ya, seperti yang gue bilang untuk yang indikasi untuk over leverage itu bisa short squeeze atau bisa long squeeze ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi market sekarang, probability-nya lebih ke long squeeze ya. Tapi baik lagi, kita bukan dukun, kita hanya bisa nanti melihat faktanya seperti apa. Yang tidak bisa dibohongi adalah mereka sudah over leverage. Tinggal tunggu meledaknya ke atas atau meledaknya ke bawah ya. So buat kalian yang mungkin sekarang sedang dalam posisi over leverage ya, hati-hati, kalian mungkin bisa kena likuidasi atau malah untung besar ya, tergantung dari posisi kalian. Jadi kurang lebih seperti itu untuk data uncian kita pada hari ini. Semoga bisa membantu portfolio kalian. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, ada juga di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat kalian yang mungkin masih belum punya akun ya di Bybit, di mana lagi Huobi, di toko kripto dan lain-lain, bisa juga coba cek link referral di bawah. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.